Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya di hari ini dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Hari ini kita coba nonton bareng ya, nonton bareng videonya Ustadz Adi Hidayat ya, yang berkaitan dengan bagaimana sih kita agar menjemput rezeki itu dengan mudah ya, atau kita harus berpikir bagaimana pikiran kita agar rezeki itu mudah kita dapatkan. Yuk sama-sama kita tonton videonya, jangan kemana-mana ya, dan jangan lupa subscribe channel New Kultun Channel ya. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102, yufardiquna bihi bainal mar'i waz-zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah, saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak, pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia nggak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini, kenapa sulit, tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Sofa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran sofa, bersih, bening pikirannya dengan Allah walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar, dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa nggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah. Maka terlihat seperti oase, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat, walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata Morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah pada yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa. 5 ke marwah, 6 ke sofa. 7 ke marwah. Ingat sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8 misal. Ya, tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma atau ati. Kalau ijma cuma kumpul. Kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kata ibunya zam. Kumpul jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti.
Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam, tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati? Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahud, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf ya, siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya. Padahal ketika anaknya disimpan tadi, dia pun bergerak. Tanyakan pada para ibu yang mulia itu ketika memberikan ASI. Apakah kalau seorang anak merasa kehausan ingin mendapatkan ASI, tangannya diam? Tidak. Pasti bergerak. Kakinya bergerak. Apalagi kalau lama nggak dikasih, bergerak. Kan saat ibunya bolak-balik itu anaknya bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Kenapa air nggak keluar? Kenapa zam-zam nggak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu? Begitu perih usaha ibundanya. Naik turun, maksimal dia. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya. Begitu sampai di Bukit Marwah, keluar. Yang usaha ibunya, yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika Anda berikhtiar teman-teman, itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar. Yang ketujuh kali itu baru Allah berikan. Yang enamnya itu bukan gak ingin ngasih. Tapi Allah ingin berikan pahala buat antum. Tuh doa yang diperbanyak itu. Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa. Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan. Dia Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar. Sebab kalau nggak dipaksa begitu dosanya semakin banyak. Sedangkan Allah punya sifat sayang. Tuh antum yang jarang tahajud dipaksa, yang jarang puasa dipaksa. Sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya, fulan, dosa kamu sudah saya ampuni, pahala sudah banyak, ke surga sudah siap. Nih saya berikan hasil kamu yang kemarin. Ayo silakan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Akan diberikan oleh Rabbu sampai kamu ridha dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihissalam 7 kali berusaha tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah, sabar, berdoa, kebaikan. Beliau itu istri Nabi, Bu, dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifatnya, dimuliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum tuh siapa? Istri Nabi juga bukan, antum juga sama. Silakan, sahabat juga bukan, tabiin juga bukan, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Ayo coba cek, ibu demikian adanya, surga belum terjamin. Kisah ibu nggak pernah disebut di Quran, cari ibu nggak ketemu, cari. Lantas siapa Anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegatif thinking kepada Allah? Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo, naikkan lagi. Itu yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Oke sahabat semuanya, tadi kita sudah sama-sama nonton bareng ya bagaimana kita bisa menyebut rezeki ya. Ternyata kita itu harus berpositif ya. Berarti berpikir positif bahwa apa yang belum kita dapatkan itu akan menjadi peluang bagi kita untuk lebih bisa meningkatkan kembali. Jadi intinya kita berpositif thinking ya, berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah semua doa-doa kita, semua kebutuhan kita, rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti nonton barengnya ya, masih banyak seputaran Ustadz Adi Hidayat ya di channel New Kultum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.